Hari ini akan minta Pak Syangfa dulu untuk menyampaikan secara organisasi bentuk pelayanan di Biskom itu seperti apa. Sebentar 5-10 menit. 10 menit loh Pak? Iya. Atau Bapak mau rangkap punya saya juga? Nggak, nanti saya kirim lewat WhatsApp aja, cuma 2 menit. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Ya. Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini karena Engkau yang mengumpulkan kami, memberikan kepada kami hati untuk bersedia melayani Engkau melalui Biskom ini. Tolong setiap kami hari ini Tuhan, pada saat kami mengikuti pelatihan ini, setiap orang boleh Tuhan panggil, setiap orang boleh Tuhan berikan hikmat, setiap orang boleh mendapatkan hal yang khusus yang Tuhan taruh di dalam hati kami masing-masing, supaya pada saat kami melayani di Biskom, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang memberi kami hidup, Tuhan yang memberi kami pertumbuhan iman, dan Tuhan yang mendewasakan iman kami dalam kami proses melayani di Biskom. Pakai setiap kami Tuhan sesuai dengan rencanamu dan sesuai dengan kesanggupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang sudah Engkau berikan di dalam setiap hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Pak Syangfa. Oke, terima kasih Coach Rani. Enggak usah ya? Di sini ya? Di sini apa di sana? Oh, di sini. Terserah. Oke. Teman-teman, izinkan saya atas nama semua teman-teman di belakang layar di Biskom menyampaikan terima kasih pada teman-teman karena 2024 Kameranya enggak mau melok. Dia hanya ngikutin ini. Dia ngikutin Coach Rani. Nah, kisah kita ada benar ini. Gitu ya. Jadi Terin ini tolong diklik dulu. Oh, di sini. Di oke dulu. Nah, ya oke. Jadi terima kasih buat teman-teman semua karena 2024 kemarin dengan struktur kita yang baru, Biskom itu berjalan sedemikian rupa dengan baik. Ya walaupun di sana sini banyak hal yang masih tetap kita harus perbaiki, dan itu semua tidak lepas dari kerjasama teman-teman semua di belakang layar. Selama ini kan kita cuma bisa komunikasi lewat chat aja untuk kasih tahu terima kasih apresiasinya gitu. Senang sekali kita bisa ketemu sekarang ini ya teman-teman. Nah hari ini kita mau lihat struktur kita yang baru ini per 2025 juga oleh Coach Rani juga ditambahkan lagi, ada tim lagi di belakang layar yang bersama dengan kita. Nah yang paling pojok teman-teman kan kenal ya. Nah itu yang di pojok itu ya itu namanya tadi aslinya siapa jenenge Lin? Joko. Oh Michael. Ya. Oh iya iya. Ya, pindah ke Surabaya namanya jadi Agus Pancara, aslinya Michael. Jadi Pak Panpan ini bagian yang memobile teman-teman dari teman-teman pelayanan, termasuk juga pembicara. Jadi pembicara itu per 2024 kemarin kita fokuskan pembicara itu yang siap untuk di mobile kapan saja, bukan kapan saja, kapan Biskom diadakan, di mana saja mereka siap di mobile itu yang ngatur biasanya Pak Panpan. Ya, Pak Pugu ini sudah di kemana-mana ya Pak Pugu ya. Sudah kemana-mana deh, sudah kemana-mana. Nah itu yang ngatur Pak Panpan. Jadi pembicara kita sendiri kan kita memastikan Biskom setiap bulan itu diadakan pasti ada pembicaranya, pasti ada pembicara. Enggak mungkin enggak ada. Cuman enggak bisa ditebak yang datang siapa. Yang tahu cuman Michael dengan Tuhan. Ya, cuma tahu dia, ya tahu. Oh ya kan dia. Ya, lalu ada saya di sebelahnya, saya di bagian pengembangan, bagian ngatur strateginya dan sebagainya. Ada Pak Pugu juga di situ yang katanya tadi bunder tadi ya. Nah, Pak Pugu ini koordinator, kordi yang ngatur materi kita setiap bulan supaya tetap ada. Jadi dipastikan setiap bulan itu kita punya topik, punya materi, dan itu Pak Pugu yang mengkoordinatorkan. Ya, mengkoordinatorkan. Nah, kemudian nah ini yang baru ada Pak Chandra. Beliau ini sekarang yang support teknisnya. Jadi untuk teman-teman di area, kalau misalnya ada yang ini PPT-nya nggak bisa jalan atau apa, bla 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 bla, itu semua sekarang yang support Pak Chandra. Sama database. Sama database ya, sama database ya database. Jadi Pak Chandra yang mengatur.
Berikutnya, nah ini divisi baru juga ada Bulani. Nah ini baru kenal, yang kalau belum kenal silahkan kenalan dulu ya orangnya di sana. Atas Korea? Ya. Oh iya sih, benar. Ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman di Biskom itu kan ngelihat ada 15 menit itu networking itu sebetulnya adalah kita generate untuk membuat satu kesempatan buat kita itu untuk bisa namanya business community. Mestinya ada kesempatan untuk memperkenalkan diri secara bisnisnya, tukaran kartu nama dan sebagainya. Dan itu waktu itu ada di 15 menit itu space-nya sebetulnya. Jadi nanti berikutnya di pelatihan kita akan runningkan lagi seperti apa mekanismenya. Nah, ke depan kita sedang merencanakan juga sudah dibuat bersama Bulani juga bagaimana teman-teman itu juga bisa dalam tanda kutip iklan usahanya, bisnisnya. Ya. Dan itu akan ditayangkan ke semua jaringan Biskom kita yang ada di 6 titik sekarang. Ada 6 ya. Sama online ya. Sama online. Ya, jadi akan ditayangkan di sana. Tapi tentu saja ini berbayar, ya, berbayar. Bayarnya murah kok, murah-murah banget ya. Betul ya Lani ya? Murah pol, ya, tapi bisa dikenal oleh banyak orang di antara kita. Nah, teman-teman di bisnis itu kekuatan word of mouth itu jauh lebih kuat dibandingkan iklan, dibandingkan poster, dibandingkan brosur. Ya, misalnya ada teman juga yang pernah itu juga di Royal misalnya, beliaunya bawa sampel kecap. Nah, itu di-endorse sama pembicaranya. Di-endorse, pulangnya teman-teman yang hadir pada saat itu sudah dapat makan, dapat materi, bawa pulang kecap pula. Oh, sip, no, ya. Nah, itu juga kita akan atur mekanisme seperti itu. Nanti akan diatur dan dikomandani oleh Lani, ya. Lalu berikutnya, jadi tim ini disebutnya adalah tim 5+1. 5-nya kita yang di bawah itu, satunya ya ini, bos kita. Ya. Tepuk tangan dong, Bul. Jangan dong, ngapain? Biar nggak derdek dia, tadi kan derdek. Nah, tadi saya sebutkan pembicaranya, teman-teman. Ini pembicara yang sudah terregistrasi, artinya pembicara yang siap di mobile setiap kali kalau kita ada Biskom. Jadi teman-teman nggak bisa nebak siapa yang akan datang di sana. Gitu ya. Yang tahu cuma ya itu tadi si siapa tadi? Michael. Michael lah. Ini pembicaranya. Kemudian agak delay ini. Manual. Nah, tadi disebutkan ya, jadi kita saat ini ada beberapa area, ada 6 totalnya. Nah, di samping tadi yang 5+1, Biskom ini tidak bisa jalan tanpa ada bantuan, tanpa ada kerjasama, tanpa ada support dari teman-teman yang ada di sini sekarang ini. Nah, lalu kita ini menyebutnya apa gitu ya? Kita menyebutnya itu adalah tim player. Tim player itu ya serabutan gitu ya. Serabutan jadi bisa menyilahkan makan gitu ya. Silahkan makan Pak Yogi. Ya, diambilkan minum dan sebagainya. Ditotoin kursi. Saya rodok apa ini? Rodok nelongso ya. Ada teman kita di Pakuwon Indah itu. Disebut nggak namanya ya? Enggak usah ya. Jadi dia bilang gini, pokoknya aku siap, lek noto-noto kursi, angkat-angkat kursi aku siap. Mosok boto ini cuma angkat-angkat kursi doang gitu loh. Saya sama enggak enak. Ya enggak lah Pak, gitu ya. Ya, cuci-cuci juga gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi enggak sebegitunya gitu. Jadi teman dari dulu kita kalau namanya Biskom itu ya begitu tuh. Jadi ada tim serabutan, nanti setelah ini tahu-tahu ya beres semua, diringkesin semua ya kayak gitulah. Dari dulu seperti itu Biskom ya. Jadi tim player itu adalah tim serabutan ya. Ada sekarang malah pindah. Nah, jadi ada tim hospitality dan serabutan. Lalu ada host, kalau kita nyebutnya host itu adalah yang punya rumah. Ya, nah kalau di Bengawan itu nggak ada yang punya rumah, makanya tidak ada hostnya. Ya, kalau misalnya di sini Dokter Ina, ya Dokter Ina juga sekaligus pembicara. Ada Pak Mulyadi, ada Pak Mulya, nah, ya, ada Pak Tono, nah, Pak Tono juga di area betul. Nah, kemudian ada PIC. Nah, PIC ini itu adalah head-nya dari area itu. Ya, bisa disepakati oleh teman-teman di masing-masing area. Ya, disepakati. Saya misalnya kita mau bersepakat Bu Evi aja saya mau Leo kah atau apa terserah. Nah, tapi
ada baiknya ke depan nanti kalau datanya sudah kita perbaiki, PIC ini berfungsi juga sebagai gembala kecil, ya. Jadi gembala kecil paling enggak bisa memonitor kehadiran di sana, lalu menggerakkan dan seterusnya. Zaman dulu di yang lama itu ya, saya mengembalakan Pakuwon Indah itu dulu kan di WA Group sendiri, tiap area itu sendiri-sendiri. Nah, 2 hari atau 3 hari sebelum Biskom itu biasanya saya akan japri satu persatu. Ya, hitungan saya waktu itu adalah kalau saya japri katakanlah 50 orang aja, hadirnya angkanya 50% aja, kita sudah masuk kuota. Jadi rata-rata saya dapatnya sekitar 40% sampai 50%. Jadi saya selalu kejar di situ terus. Saya sapa, terus kita ngobrol di sana apa dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan PIC nanti teman-teman tim player juga akan melakukan fungsi ini ya teman-teman, supaya komunitinya dapat. Jadi kalau cuma ketemu di sini lalu tidak ada komunikasi di situ, sayang sekali gitu ya. Kadang-kadang yang nanya, bisnis ini apa sih? Kayak tadi siang ada yang nanya gitu ya. Mau percataan? Nah, saya terus ngelempar, Lani juga ngelempar, oh ini gitu kan, karena tahu ya. Lalu ada IC, host, sudah semua. Nah, all team ini bisa berfungsi juga sebagai fasilitator. Fasilitator itu nanti yang mendampingi, mendirect pada saat diskusi. Fasilitator itu sama pentingnya sebetulnya teman-teman dengan pembicara yang menyampaikan. Karena kalau dia tidak ngerti materi yang akan disampaikan, makanya pada saat rehearsal nanti, teman-teman ini semua diundang. Berarti kan tahu duluan gitu. Nah, nanti pembicara sama sama fasilitator itu kayak ada connecting ya, ada tiktokan, terus nanti ngomong apa, terus pada saat diskusi juga akan nyambung. Harapannya seperti itu. Itu sebabnya setiap kali rehearsal teman-teman itu semua diundang. Untuk kali ini kita di darat seperti ini karena sekalian dengan ini tadi. Jadi setiap 4 bulan sekali. 3 bulan Oh, 3 sekali. bulan sekali, 3 bulan sekali katanya begitu. Oke, ini ya. Berikut adalah, nah ini. Ini tadi yang kita sebut ada hostnya. Di atas ini adalah hostnya. Host, ini host. Nah, ini di bawah ini adalah para tim player. Nah, di bawah ini. Ada yang belum disebutkan namanya di sini, mohon maaf, yang tertinggal mungkin. Enggak ketok ya? Jadi ini saya sudah konfirmasi sama Michael, jadi menurut Michael katanya ini semua sudah gitu ya. Nih. Nah, ini. Ada teman-teman baru juga di Medoan. Dibacakan aja Pak kalau enggak. Hah? Dibacakan. Oh, dibacakan. Oke. Untuk Pakuwon Indah ada Reni, Yeni, Hengki, Pak Andojo, Jojo, Pak Gunawan Sidik. Ya. Kalau di Grand Sungkono itu ada Pak Mulia dan Patricia sebagai tuan rumahnya. Lalu di situ ada Pak Yogi, Bulani, Dian, Tere yang arrange di daerah sana. Lalu Bengawan ada Stanley. Nah, ini yang saya bold ini adalah PIC-nya. Bulan lalu Stanley itu menghubungi saya, Pak, kok materinya belum datang dan apa dan sebagainya. Itu karena kita masih baru connect sama Pak Chandranya agak sedikit nge-lag, akhirnya bisa terkirim juga. Seperti itu ya. Jadi memastikan PIC yang bisa connect langsung ke kita juga, dan teman-teman. Lalu di situ ada Michael, Heni, Sonata, lalu Evi, Alex, Weni. Ada yang belum disebut di sini di Bengawan? Sudah ya? Sudah ya? Betul ya? Lalu di Basecamp Araya ada Ishak, Lilian, mestinya Ishak ini yang di bold. Saya kelupaan. Tapi sudah diserahkan kayaknya. Serahkan ya? Serahkan ke siapa Ishak? Leo. Oh, Leo. Oke, nanti Leo saya bold di sini ya. Jadi ada Ishak, Lilian, Leo, Agung, Velia, Doni. Tapi dengarnya Araya itu 3 orang ya koordinasinya. Atau iya. Jadi PIC-nya katanya terakhir saya tanya itu ada 3 orang. Oh. Tapi apakah benar atau cuma Leo aja? Nanti dikoordinasikan. 3. Jadi dari Ishak 1 jadi 3. Iya. Leo, Agung, sama Doni. Oke. Oke, nanti dikoordinasikan ya. Nanti di-report ke Pak Michael. Pak Michael nanti yang akan infokan ke saya ya. Lalu ada Biskom Medoan ini yang baru ya.
Di situ ada Bu Ingrid, ada Sony, Inge. Nggak ada hari ini. Oke. Kemudian di Biskom Online. Nah, Biskom Online ini teman-teman, ini ada Pak Edward yang menggawangi selama ini, ada Pak Oscar. Nah, ini kalau belum Pak Oscar ini ketemunya di layar terus ya. Jadi Iya. teman saya di layar ada Pak Adlinya ya. Edward ya. Lalu ada Pak Teguh itu yang di Malang. Lalu ada Ade. Nah, teman-teman untuk Biskom Online ini memang kita tidak blast, memang kita tidak share linknya. Karena tujuan kita bisnis community ya mesti ketemuan di darat gitu loh ya. Jadi tapi kalau misalnya ada yang berhalangan hadir, misalnya ada yang berhalangan ya, Pak saya nggak bisa datang, kok saya nggak bisa datang, tapi saya kepengen tetap datang gitu ya, pengen ikut gitu ya. Atau pas dokter Ina lagi di mana gitu ya, minta aja sama Pak Panpan, bukan Pak Edward, Pak. Pak Edward bisa, Pak Panpan bisa. Jadi minta aja linknya. Atau kalau misalnya ada ketemu teman-teman yang di luar kota ya, waktu lalu juga bulan lalu itu Bu Endang itu terlewatkan, padahal beliaunya di Bangkalan gitu loh. Akhirnya dijapri oleh Edward, akhirnya masuk dia di online. Lalu ada beberapa teman yang lain yang lama sudah tidak join sama kita juga kita bagi linknya, mereka joinan di sana. Ya rata-rata sekarang kehadiran sudah berapa ratus Pak? 1.000. Sudah ratus ya ini gitu. Jadi di online itu teman-teman ya, yang hadir itu kadang cuma 5 itu sudah termasuk panitia ya gitu. Tapi belakangan ini sudah mulai naik terus ya, sudah sampai berapa terakhir itu Pak Edward? 12 sampai 15 sudah mulai naik ya. Sudah mulai naik dan itu juga ya ini pentingnya kita adalah PIC lalu kita saling berkoordinasi kalau misalnya teman-teman sekali lagi kalau ada yang ketemu temannya oh kok enggak bisa ikut di offline ya sudah diikutkan ke sana. Ya. Tapi itu biasanya Pak Panpan tuh hanya memberikan last minute. Ya. Jadi tidak diberikan 2 hari, sehari sebelumnya tidak akan dia berikan. Sekali lagi Pak Panpan itu strateginya supaya orang tetap datang ke offline-nya. Kira-kira itu aja. Sudah dari saya. Terima kasih. Silakan saya kembalikan pada Coach Ruhani. Ya, thank you. Oh, ngagel. Oh iya betul. Kelewatan ya tadi. Bu Ina. Oh ya Bu Ina, ada Dokter Ina. Ya sorry kelewatan ada di bawah. Ada Dokter Ina sebagai hostnya, ada Setiadi, David, Nita, Ari. Ada Nita sama Ari. Audi Eli. Nah ini Pak Michael ini yang. Nah, kalau setahu saya Pak Audi dan Bu Eli itu kalau bisa datang dia datang, tapi dia tidak termasuk di pelayan. Oh. Informasi. Iya. Kan dia posisinya jauh di atasnya Biskom kan. Di langit-langit maksudnya. Oke, ada lagi? Terima kasih Dokter Ina sudah diingatkan. Jadi ini yang di harus traktir mari ini. Iya. Oke. Saya kembalikan. Sekarang tak balik narona itu katut saya dia. Iya, bisa. Saya cuma mau mengingatkan ya bahwa kita akan terus melakukan yang kita bilang sebagai open recruitment. Jadi setiap kali kita melakukan Biskom, tolong disampaikan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk melayani bersama-sama di Biskom, tolong diinformasikan supaya mereka bisa masuk. Jadi sebetulnya kan begini, untuk buka area baru di share screen. Oke, nanti aja ya. Untuk buka area baru setidaknya harus ada 1 PIC, 2 team player. Jadi 3. Setiap area baru minimum ada 3 supaya semakin banyak orang yang datang nanti ditambahkan gitu ya. Karena semakin banyak orang yang menjadi team player berarti kemungkinan kelompok yang dibuat pada waktu diskusi kelompok bisa semakin banyak. Jadi kalau misalnya 3 orang tim playernya atau bersama-sama PIC dan tim player ada 3 orang, berarti kalau kita satu kelompok 5 berarti setidaknya 15 orang bisa join in atau 15 sampai 18 orang, gitu kan? Sebetulnya semakin banyak yang bersedia menjadi fasilitator, itu kita harapkan dalam satu Biskom semakin banyak yang bisa dilayani. Jadi itu terus
Sebentar, saya berarti mesti gimana ini kursorku ini? Iya. Di bawah. Share screen, Pak, nggak kelihatan. Tak tarik dulu ya. Ya, mohon kesabarannya. Selamat malam, Pak Sony, Bu Inga. Oh iya, ada teman-teman yang Katolik masih berpuasa ya hari ini ya. Mohon kesabarannya untuk menunggu. Tapi ini bukan share screen. Mana share screen? Iya, tapi waktu share screen enggak. Pak Alex belum. Sorry. Iya, ini sudah layar Zoom. Oke, tambah deg ini saya. Oke, tadi ini sudah dijelaskan sama Pak Michael, enggak? Pak siapa ya? Oke, Bapak Ibu masih kenal ini ya? Masih kenal ya? Hafal enggak? Mungkin sudah waktunya mulai dihafal. Menjadi komunitas dunia usaha atau kerja yang berpusatkan kepada Allah. Misinya membangun komunitas bisnis kerajaan Allah yang bertumbuh dalam kebenaran, keahlian, dan kepedulian. Jadi hari ini saya ingin, kalau ini hafal lah ya, glory lah. Halo? Kekenyangan atau kurang banyak makannya saya nggak jelas ya. Keluarkan ya. Eh, terus nanti kalau Bapak Ibu berharap dapat slide ini apa enggak? Iya, harus dipelajari ya. PR-nya berarti dipelajari loh kalau minta. Hah? Setiap orang yang di dalam pelayanan KBC diharapkan untuk bisa jelasin dong. Kalau misalnya ada orang nih ya tanya, Bapak ikut KBC? Iya. KBC itu apa Pak? Ceritanya kan. Pak, namamu jadi Michael hari ini gara-gara Bapak itu. Oke, berpusatkan pada Tuhan itu artinya ngomong tentang apa? Semua yang kita lakukan itu berpusatkan pada Tuhan. Jadi saya tidak percaya bahwa orang itu ada dikotominya gitu ya. Dikotomi itu maksudnya gini, ada yang rohani, ada yang jasmani.
Kalau Anda di dalam Kristus ngomongnya itu manusia rohani. Nggak ada lagi manusia jasmani, manusia rohani. Berarti pada saat Anda mengerjakan pekerjaan Anda adalah manusia rohani. Pada waktu Anda bekerja dan melayani, Anda adalah manusia rohani. Pada waktu Anda menjadi suami, menjadi bapak, menjadi istri, menjadi ibu, Anda adalah manusia rohani. Kalau nggak gitu, nggak berharga tuh kematiannya Kristus. Kan menebus Anda dari gelap kepada terang. Berarti harus dipindah. Gitu. Sudah pindah posisinya. Jadi segala hal berpusatkan kepada Tuhan. Nggak ada yang separuh-separuh. Nah, nyetir berarti bukan manusia rohani. Jadi boleh sembarangan. Boleh apa ngelanggar lampu merah. Bisa meso-meso gitu kan ya. Berpusatkan kepada Tuhan. Otomatis ya berpusatkan kepada Bible, kepada Alkitab. Setia kepada proses berarti setia kepada semua proses hidup. Ya, terjemahkan sendiri ya, berarti ya. Obedient to the truth, berani melakukan kebenaran, real spirit of excellence, memberikan yang terbaik. Kenapa saya tadi ngomong aku ndredeg soalnya kenapa? Aku merasa pada waktu mempersiapkan ini, saya merasa aku kurang setia, aku males, aku nggak cukup punya komitmen, aku masih suka mengabaikan hal-hal yang harusnya aku lakukan, tapi aku abai. Jadi pertobatan tuh perlu setiap hari ya. Terus yielding rights, berkorban untuk orang lain. Saya tadi lihat di Webster apa tuh kamus ngomongnya itu gini, kalau kita punya posisi atau kedudukan yang lebih tinggi, bersedia memberikan posisi itu kepada orang lain yang mungkin posisinya lebih rendah dari kita. Yielding right. Right itu apa sih? Hak ya. Yield itu berarti memberikan dengan sukarela. Sama seperti Kristus. Kan kita Kristus dengan sukarela memberikan nyawanya, ganti kita. Ini dekat-dekat Paskah ya. Waktu di ayat-ayat sebelum Paskah itu biasanya dibacakan begini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku kalau aku tidak memberikannya. Nanti cari ya ayatnya di mana ya. Jadi dengan sukarela diberikan kepada kita untuk menebus kita. Ya. Yang tadinya Allah yang suci, yang tidak tersentuh oleh manusia. Kita kalau di Alkitab disebutkan kamu cuma debu terhadap pencipta. Terus kamu masih bisa bilang gini, Tuhan, kenapa kok aku sengsara? Kenapa kok aku menderita? Kenapa kok aku enggak kaya? Kenapa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya enggak relevan. Karena tanya sama pencipta gitu. Yang harusnya itu tidak bisa diseberangi, tapi Tuhan mau bersedia memberikan dirinya supaya kita bisa nyebrang. Kalau kita bayangkan kita itu di kolam renang, terus kita nggak bisa berenang, terus kita itu ada di bawah, di dalam, tidak ada cara lain untuk orang menolong kita selain dia nyemplung dan bawa kita ke atas. Tidak ada cara lain. Keselamatan tuh seperti itu gitu. There is no other way. Kita nggak bisa naik ke atas dan mencoba memberikan segala sesuatu yang kita punya terbaik. Kita pikir dengan berbuat baik terus-menerus kita akan bisa mengalahkan perbuatan jahat kita. There is no way. Tidak ada caranya. Karena itu ada ngomongnya kasih karunia. Kalau nggak gitu bukan kasih karunia namanya, kalau bisa diusahakan. Oke? Okay? Sorry, yudhina itu kok aku gak nemu HP. Rights. Iya, kan. Berikan apa yang menjadi hak orang itu kan? Atau ini apa? Gini. Kan aku contoh, ya. Saya ini outsourcing misalnya, saya terima fee ya, dia 2,5 ini. Saya dapat fee 10% lagi sebagai kontribusi. Saya nanya orang, saya kasih dia 2 juta, kontribusinya buat aku plus 10%. Berarti kan saya kasih dia haknya. Dan saya kalau dalam bisnis itu namanya yudhina. Sama dengan saya berikan garansi. Tak garansi bahwa usaha aku akan memperbaiki. Aku udah janji hanya customer nih. Ketika berjuang perusahaan balik ke aku, wah sorry karena kamu aku kan beralasan. Aku udah mau kasih hadiah. Apakah itu
Karena beda dengan korban loh. Ya. Ya ini harus. Ya ini terjemahannya memang enggak 100% pas Gitu. menurut saya. Yielding rate itu kayak gini. Saya pernah ditipu orang. Duit saya masuk ke tempat dia, enggak balik, enggak sesuai janji gitu ya. Pada saat terjadi pembicaraan terus dia bilang gini, wes enggak apa-apa, aku akan bayar kok utangku, tapi kamu tulis surat utang kepadaku. Jadi sebetulnya kalau sama-sama haknya, aku nulis surat hutang, tak kasih no DE, berarti surat hutang ini adalah jaminan bahwa kamu akan membayar hutangmu kembali kan gitu. Tapi di titik itu saya melihat bahwa kalaupun dia membayar hutang, itu tidak bisa membayar apa yang sebetulnya dia jahati saya gitu. Jadi saat itu saya bilang, aku nggak mau kamu berhutang kepadaku, hutangmu tak anggap lunas. Itu harusnya hakku. Tapi aku melepaskan hakku, tak balik no ke DE. Ya. Nah, sekarang belajar dari pengalaman itu belum tentu DKI, Pak. Salah ya. Jadi pertanyaannya kan gini, mengapa kita harus melayani? Ini masih ngomong dalam konteks melayani yang lebih umum ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mengapa kalian perlu melayani? Kalau nggak ada yang jawab, aku pulang. Berarti harus ngerti KB atau nggak ngerti KB atau... Loh, kenapa? Oke, sudah bisa? Ya. Sementara benerin, kenapa? Menurut Bapak Ibu sekalian di sini, kelihatannya kok wis mulai bayang-bayang mendekati 7:30 ya. Apa? Mengapa kalian harus melayani? Kita ngomong dalam kacamata yang lebih luas ya, nggak cuma di Biskom ya. Karena Tuhan udah lebih dulu baik sama kita. Oke, thank you. Apalagi ada jawaban lain enggak? Ini kan adalah diskusi ya. Kenapa kok kalian melayani? Oh, salah mungkin pertanyaannya. Kalian melayani enggak selain di Biskom? Ya, melayani ya, entah itu di gereja, entah itu di persekutuan lain, entah itu di mana saja gitu ya. Iya, betul ya. Melayani? Halo? Iya. Di sini ya melayani di luar Biskom, di luar KBC maksudnya? Iya. Kenapa kok kalian melayani? Kasih jawaban yang otentik juga nggak apa-apa sih. Maksudnya otentik itu yang real. Oh ya, soalnya aku dijongkrok ke koncoku kapan itu maka aku mau gitu. Atau soalnya aku sungkan ambil pendetai atau sungkan sama romonya suruh aku terus ya wis terpaksa lah atau ya wis karena sungkan aku melayani. Apa penyebab utama kalian melayani? Leo, gue pacar. Ngomong lah. Apa? Ngomong serius. Ngomong sih otentik. Leo, apa? Kamu melayani? Pacar. Kenapa kok mau melayani? Kenapa melayani? Tuh. Pertanyaan yang sulit kelihatannya. Kenapa melayani? Halo, Bapak Ibu. The more you give, the more you get. Apa? Ini namanya hukum timbal balik ya. Ya, nanti ada uji bidadari yang ini. Salah lagi, sesat ini. Sesat. Ayo, yang lain. Apa? Kenapa Anda melayani? Refresh materi. Oke. Belajar hal baru terus gitu. Oke. Apa? Apa orek? Kalian melayani kenapa? Nggak harus selalu di konteksnya Biskom ya. Di konteks yang lain, di gereja, di pelayanan manapun, terserah. Apa? Kenapa? Memberikan terbaik buat Tuhan. Oke, jawabannya masih sedikit-sedikit ngawang-ngawang ya. Oke, ada yang lagi yang ngasih tahu apa? Oh, bukti cinta ke Tuhan. Ini kok sayap kanan saya terus, yang sayap kiri ini apa ini? Wes setengah-setengah, setengah-setengah, hampir di surga apa? Apa?
Atau ada yang mikir gini, enggak apa-apa kok, nanti pembicaranya pasti dijawab. Masya Allah, kita jawab pasti dijawab. Iya, makanya aku wis tahu. Iya, ngenteni ya toh. Aku wis tahu. Kesuwen ya toh. Jawaban pertama. Perjumpaan pribadi dengan Yesus, bertobat dan diselamatkan. Tadi semua ngomong gitu, tapi kok jadi waktu mempersiapkan materi ini saya ingat saya belajar dari Paulus tentang ini. Paulus pertama kali dia bertobat namanya kan Saulus, jahat, menganiaya pengikut Kristus, kemudian dia bertemu dengan Tuhan di aku memastikan aja kalian nggak ngantuk. Di Damsyik. Pertanyaannya, bukan pertanyaannya, tidak semua kita punya perjumpaan yang drastis seperti itu dengan Tuhan. Saya enggak punya perjumpaan seperti Paulus dengan Tuhan. Yang saya jumpai Tuhan adalah dalam step hidup saya ada beberapa kali. Nanti di rumah diinget-inget ya. Pertama kali Tuhan menyentuh hati kita itu kapan? Kalau saya, waktu saya kelas 4 SD. Rumah saya sama gereja terdekat, papa mama saya bukan orang Kristen. Dari rumah ke gereja terdekat itu naik sepeda kira-kira mungkin 10-15 menit. Kelas 4 SD, saya enggak tahu dari keberanian dari mana, saya naik sepeda ke gereja itu. Di sampai gereja itu ya nggak ngerti apa-apa gitu. Masih SD. Seingat saya, waktu itu saya pertama kali ketemu di situ. Saya, kalau sekarang ditanyai, pada waktu itu saya ketemu Tuhan, karena Tuhan kayaknya ngasih dorongan di dalam hati saya untuk pergi. Habis itu SMP, SMA, saya melayani, menganggap diri saya sudah Kristen gitu ya. Karena ada dalam kumpulan Kristen. Tapi kemudian saya berjumpa beberapa kali dengan Tuhan secara pribadi dan beberapa kali kemudian saya mengkonfirmasi, yes, saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan gitu ya. Waktu kuliah, saya pikir Tuhan panggil saya untuk jadi penginjil atau pewarta atau hamba Tuhan yang tetap. Saya pikir. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata Tuhan tidak panggil saya di situ. Dan kemudian saya menemukan tempat-tempat di mana Tuhan menyuruh saya, ada yang direct, ada yang indirect, untuk menggunakan resources yang diberikan Tuhan kepada saya untuk melayani dengan sepenuh hati. Salah satunya di KBC. Oke, kapan Anda pribadi berjumpa dengan Tuhan? Secara pribadi. Itu titik balik sebetulnya. Karena setiap perjumpaan dengan Tuhan, artinya Anda dipanggil untuk berbalik. Mungkin caranya tidak drastis seperti Paulus, tapi saya percaya pada titik-titik tertentu di dalam kehidupan Anda diminta untuk berbalik, bertobat. Akhir baru. Ya. Jadi hari ini kita akan banyak merenung ya. Karena ini yang menjadi dasar kenapa kok kita bisa stay dan melayani terus-menerus. Nah, mengapa harus melayani? Melayani itu adalah respon terhadap apa tadi saya jawab itu. Keselamatan sebagai kasih karunia. Nah, kalau yang ini kita buka ayatnya ya. Bahwa Alkitab suci kan? Bahwa Alkitab suci, bahwa ini semua 1 Timotius 1 ayatnya 14 sampai 16. Ya, ini Paulus menulis surat kepada Timotius. Terus dia bilang, sudah terbuka semua? Oke. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, yaitu saya dan Anda.
Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa karena dia menganiaya jemaat. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Dia bilang, aku yang jahat kayak gini, Tuhan Isa kasih karunia kepadaku supaya aku bisa diselamatkan. Dan menjadi contoh buat mereka yang nggak sejahat aku dalam tanda kutip ya. Walaupun kalau dibilang, kita sering bilang kan ada dosa kecil, dosa besar. Tidak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar. Dosa ya dosa gitu. Nggak ada ceritanya, oleh aku cuma impact-nya aja yang kerasa lebih banyak orang atau tidak. Tapi dosa ya dosa, kita semua berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karenanya kasih karunia-Nya memampukan kita untuk sampai di sini dan berespon terhadap keselamatan sebagai kasih karunia. Oke, sekarang kita buka Roma. Hari ini kita banyak ngomong tentang Alkitab ya. Siapa yang membaca Alkitab teratur setiap hari? Oke. Ngomong gini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, terus ayat yang ke-28 bilang, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Karena kalau melakukan hukum Taurat tidak akan pernah berhasil. Nah, kenapa harus melayani? Berbagi dengan orang lain supaya mereka juga mendapatkan Kristus melalui pelayanan kita. Ayatnya di mana kalau yang ini? Tahu enggak? Katanya bertumbuh dalam kebenaran loh, yang pertama loh. Keahlian tuh yang kedua loh. Kebenaran, keahlian, kepedulian. Oke. Di Matius, ayat yang terkenal, Matius 28. Di mana? Yang menarik di ayat 18 Tuhan Yesus bilang gini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi konteks pelayanan kita sebagai orang Kristen itu selalu harus dalam kerangka penginjilan, harus dalam kerangka membawa orang kepada Kristus gitu ya. Bukan karena kita egonya kita, aku pinter loh ya, aku iso loh, nek ini aja aku iso gitu. Enggak, bukan karena itu, tapi karena konteksnya membawa orang kepada Kristus. Mengapa harus melayani? Taat pada panggilan Tuhan secara pribadi. Kita enggak baca, tapi Yeremia 1 ayat 5 ngomong gini, Tuhan aku ini siapa? Najis bibir, kenapa Tuhan panggil aku? Terus dibilang, aku mau memanggil kamu sejak dalam kandungan ibumu. Atau kalau kita mau yang Efesus 2 ayat 8. Masih ingat ayatnya? Masih ada orang kan di sini kan? Kok apa terpesona sama saya? Lagi apa? Nah, Salah terus sih berarti ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ini pernah ada di materi Biskomnya kita loh.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk dibuka lah. Melakukan apa? Yang ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau ngomong sebelumnya ini sebelum kapan? Sebelum apa? Sebelum dunia dijadikan. Jadi sejak dalam kandungan ibu kita sudah dipilih, sebelum dunia dijadikan sudah ditetapkan. Ini hari ini rada serius ya ngomongnya ya. Kayak semi-semi PA gitu ya. Makanya aku tegang, tertek ya. Oke? Apakah Anda sudah menemukan panggilan Tuhan dan terus mengasahnya untuk pekerjaannya? Ketemu nggak panggilan Tuhan yang spesifik? Kalau belum ketemu, tanya, cari, supaya ketemu. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan mau nunjukkan kepada kita. Mau, dikasih jalannya, tunjukin. Oke. Bekerja untuk reward atau mahkota kekal. Yang saya kejar sekarang adalah ini. Satu kali nanti ketemu sama Tuhan Yesus dan bilang, hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pertanyaannya, kalau Anda melayani, Anda ingin reward yang sekarang atau yang kekal? Jawaban bisa loh. apa? Lihat apapun ini loh, otentik. Ya. Artinya gini, maksudnya ini, carilah yang kekal, jangan cari yang sekarang sementara. Kalau sementara itu, kalau didapat dari orang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mencari itu, kita kayak, ayo aku pujian lah. Kasih tahu aku bahwa aku oke, pelayananku bagus. Kasih tahu, kasih pujian. Nah, itu mencari yang sementara. Oke, kita pelajari ini ya, Matius 25 ayat 21 ya. Ini ada sesuatu yang menarik di situ. Coba dibuka, kita akan baca sama-sama. Ini poin kelima, mengapa harus melayani. Matius 25. Itu tentang apa toh? Tentang apa? Tentang talenta. Talenta itu ngomong tentang apa? Kita kita baca bersama-sama ya, atau baca bergantian ya. Jadi dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke no, sebentar. 23. 14 sampai 23, saya akan mulai dengan ayat 14, Bapak Ibu 15 dan begitu selanjutnya ya, sampai 23. Boleh? Sudah ketemu semua? Oke. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta.
Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Oke, amin. Kalau Bapak Ibu perhatikan perikop yang kita baca ini, apa yang Bapak Ibu tangkap? Tentang jumlahnya. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Apa pendapat Anda tentang jumlahnya? Akhirnya sayap kiri akhirnya ada yang jawab. Ada lagi jawaban yang lain? Ada orang yang bisa multi talent, ada orang yang bisa 1 tapi dia good at. Ya, mirip-mirip tapi variasi lah. Ya. Ada lagi? Tidak ada yang dapat 0 talenta. Oke. Jadi kelihatannya jumlah ini tidak terlalu berpengaruh gitu. Yang berpengaruh apanya? Cara memakainya. Yang berpengaruh apa? Usaha menggandakannya. Kalau seandainya dikasih 5, terus labanya cuma 1, kira-kira sama Tuhan diterima apa enggak? Yang dilihat usahanya, bukan berapa baliknya. Betul apa betul? Ya apa membuktikannya kalau itu begitu? Kalau Tuhan lihatnya begitu, itu gimana cara membuktikannya? Ayo loh, lihat deh Alkitab, coba dibaca. Coba dibaca. Ya, coba lihat aku. Ya. Pesta, nanti lah dijawab dewek ya toh. Ya, aku tahu kalian mau ngomong gitu ya. Karena waktu 2 kali, waktu yang 5 talenta, yang 2 talenta, semua dijawab sama. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi tuannya enggak bilang gini, kok cuma 2? Kok cuma 5? Kok cuma enggak. Tapi dia bilang, baik sekali. Jadi Tuhan atau tuannya itu menghargai perbuatannya. Dan bilang, hambaku yang baik dan setia. Jadi definisi baik itu artinya mengusahakannya, mengerjakannya. Terus yang kedua yang agak lebih susah adalah setia mengerjakannya. Karena di ayat ini disebutkan sebentar ya. Ayat 19 tuh loh. Coba Bapak Ibu bacakan ayat 19. 1, 2, 3. Jadi ada waktu, ada jarak waktu antara pertama kali diberi talentanya sampai tuannya datang balik itu ada jarak waktu. Artinya kalau ini kan sering banget toh, ayat ini sering dibahas saya tahu. Dan banyak sekali yang Anda sudah pahami. Saya ingin menggalinya lebih dalam karena saya berharap teman-teman bisa ngerti masing-masing. Definisi Tuhan tentang baik adalah karena mengerjakannya. Terus definisinya tentang setia adalah ngomong tentang perjalanan waktu. Setia itu selalu dikaitkan dengan waktu, ya Pak ya? Ya apa tahu Pak Yoki itu setia ambil bulan ini? Ya apa tahu? Yoki Setiawan. Iya. Salah ngambil contoh ya salah. Cari nama sing setia. Ada jawaban lain dari itu, Pak? Ada jawaban lain, Pak? Gimana tahu kalau Pak Yoki ini setia sama bulan nih, apa tahu? Halo? Exactly. Dibuktikan oleh waktu. Jadi kalau dibilang hambaku yang baik dan setia, itu berarti kesetiaannya baik itu artinya mengusahakannya, yang tadi di ayat sebelumnya, 5 talenta, 2 talenta, 1
1 talenta, 5 dan 2 mengusahakannya. Setia ngomong tentang perjalanan waktu. Nggak ada orang yang ngomong setia itu dibuktikan hanya dalam waktu 24 jam. Ngomong kosong, Rek, nek 24 jam. Nek ngomong, kamu sudah married berapa tahun? 50 tahun. Nggak pernah selingkuh? Nggak. Itu baru ngomong tentang kesetiaan. Dibuktikan dengan waktu. Nah, pertanyaannya, kalau gitu, apakah sama Tuhan kita sesetia itu? Dia yang lain disebutkan, walaupun kamu nggak setia, aku tetap setia. Tuhan jawab gitu loh. Karena kesetiaan bagi Tuhan itu karakter, salah satu karakter dia. Nggak bisa unkarakter, itu nggak bisa. Ya itu karakterku, aku setia. Jadi dia mengajarkan kita untuk juga setia. Artinya tadi itu ya, baik, nggak ngomong tentang jumlahnya, nilainya, tapi ngomong tentang mendaya gunakan resource. Saya ngomong menggunakan sumber daya. Kalau sumber sama sumber daya itu lah beda. Kayak sumber itu ngomong tentang barangnya. Sumber daya, bagaimana memanfaatkan barang ini menjadi sesuatu yang berbeda atau bernilai tambah. Jadi talenta itu nggak cuma ngomong tentang gift, nggak ngomong tentang talent atau skill, nggak hanya ngomong tentang itu, tapi ngomong tentang sumber daya yang kamu punya. Diusahakan sebesar-besar memberi manfaat. Dan talenta juga diuji melalui waktu. Salah satu yang bisa kita tahu tentang kesetiaan adalah diuji dengan waktu. Lalu yang menarik adalah juga gini. Waktu Tuhan ngomong gini ya. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini ngomong tentang apa sih? Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ngomong tentang apa? Ya, ngomong tentang apa lagi? Surga. Ngomong tentang apa lagi? Hah? Kelimpahan. Ngomong tentang apa lagi? Nggak usah dijawab, nanti pasti dijawab kok. Ngomong tentang apa? Relasi. Rewardnya itu relasi. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi aku bahagia, kamu ya bahagia. Jadi kayak dirangkul gitu. Ayo masuk bersama-sama dengan aku dalam kebahagiaanku. Mau enggak? Mau. Mau ya? Hah? Mau ya? Mau, lek bahagia mau. Tapi lek nanti disuruh baik dan setia ini, mbok mana yo? Loh, sebelum Tuhan ngomong masuklah dalam kebahagiaanku, itu kan dia bilang dulu, hamba yang baik dan setia. Jadi ada sesuatu yang harus kita investkan atau sesuatu yang kita berikan supaya dapat masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu ya, Tuhan kita ya. Saya lagi cari crown in the Bible. Crown itu ada. Jadi saya ketemu Tuhan Yesus terus saya bilang, Tuhan, aku berdoa, aku berharap supaya aku dapat mahkota. Kalau ketemu pasti ketemu karena kita sudah selamatkan. Mahkotanya belum tentu. Ternyata ada di Alkitab tuh mahkota apa ini? Kebenaran ya, righteousness. Terus incorruptible crown apa? With self discipline. Waduh, harus self discipline ya berarti ya. Fokus dan godly living. Crown of life. Enduring trials and persecution. Faith under pressure. Crown of glory. Faithful shepherd atau pastor atau leader. Leading God's people well. Crown of rejoicing. Soul winners. Bring others to Christ. Tadi saya dengerin YouTube waktu dalam perjalanan ke sini. Aku tidak bisa membayangkan kalau Tuhan suruh aku pergi Peru
negara namanya Peru dan suruh menginjil, di mana kalau menginjil di sana itu bisa dilempari kencingnya orang atau dilempari sampah gitu. Kalau di sini kan enggak. Atau di area-area lain di mana pernah dengar ceritanya seorang hamba Tuhan yang melayani satu suku di Amerika Selatan itu berapa puluh tahun yang lalu. Elliot, siapa namanya? Aku lupa, Elliot something. Begitu datang 5 masih umur 29 tapi mereka sudah menikah, punya keluarga 29 sampai 35. Datang ke suku itu langsung dibunuh semuanya 5-5-nya. Punya anak satu, istrinya pulang ke Amerika, terus setelah anaknya kira-kira 2 tahun dibawa balik masuk ke suku itu dan menginjil di situ. Sampai satu suku diubahkan dan menerima Tuhan. Aku tanya, Tuhan, aku rasa gak sanggup lek mbok suruh kayak gitu. Aku gak berani. Biskom aja Tuhan. Biskom aja Tuhan. Jangan kepengen biskom dong. Biskom aja Tuhan. Kamu ya takut loh, ya takut loh. Ya, terus pertanyaannya adalah kayak gini, waktu bangun di pagi hari, terus kita tanya, berdoa, dan Tuhan, aku ingin hari ini hidupku berdampak bagi orang lain. Dan aku berdoa, ini doaku setiap pagi ya, aku berdoa supaya orang lain dapat melihat Kristus di dalamku. Itu doa yang menurut saya menakutkan buat saya, karena berarti saya tidak ada lagi, hanya Kristus yang muncul. Berarti saya harus belajar mendisiplinkan diri saya supaya saya yang tidak muncul, tapi Kristus yang muncul. Minggu yang lalu atau 2 minggu lalu, saya cerita sama teman saya, profesi menjadi coach dan konsultan itu adalah profesi yang saya pilih dengan sadar, karena saya tahu profesi itu membawa dampak bagi lebih banyak orang. Jadi pertanyaannya adalah selalu, hari ini aku membawa dampak pada orang enggak? Membawa dampak, pertanyaan gini, membawa dampak kekekalan enggak? Lebih sulit lagi. Jadi kalau Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah, enggak di Peru sana atau di Amerika Selatan gitu ya, di tengah-tengah orang-orang yang kita temui hari itu, membawa dampak enggak hidup kita? Kristusnya kelihatan nggak? Kalau Kristusnya nggak kelihatan, terus apa bedanya kamu ambil orang Kristen lain atau ambil orang non-Kristen atau orang non-Katolik? What's the difference? Apakah Kristus mewarnai setiap keseharian kita? Nah, sekarang itu tadi secara umum ya, 5 poin. Mungkin ada poin-poin yang lain yang saya nggak ambil di sini. Tapi saya percaya 5 poin itu adalah 5 poin utama kenapa kita melayani. Sekarang pertanyaannya, mengapa melayani di Biskom? Biskom ini apa? KBC ini sopo? Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu ya. Kalau seandainya satu kali Biskom atau KBC ini tidak ada, apa pendapat Bapak Ibu? Halo? Halo? Biskom ini bukan gereja, KBC bukan gereja. Yang Tuhan bilang aku akan dirikan gereja di atas batu ini, itu gereja yang Tuhan dirikan dan Tuhan pelihara selama-lamanya, gereja. Biskom, KBC bukan gereja. Kalau di luar sana kayak Prias Jati, Wanita Bijak, itu adalah para church. Pelayanan di luar gereja yang menolong jemaat untuk semakin ngerti panggilannya dan membawanya kembali ke dalam gereja. Benar ya? Halo? Bisa jadi ada waktunya nanti, satu kali, saya nggak tahu apakah sekarang 50 tahun lagi, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, sudah nggak ada lagi Biskom yang kayak kita sekarang. Bisa aja Tuhan munculkan kegerakan-kegerakan lain yang menolong jemaat-jemaat untuk bisa berbisnis dengan cara yang benar.
tapi bukan KBC lagi, misalnya. Nah kan pertanyaannya sekarang, kenapa kok Anda melayani di Biskom? Atau melayani di KBC? Exactly. Thank you jawabannya. Waktunya terbatas. Kita hidup ada di hari ini. Kadang-kadang Tuhan pakai berbagai kegerakan itu untuk menolong kita masuk dan difokuskan pada satu bidang pelayanan tertentu yang Tuhan mau. Kita masuk Biskom, masuk KBC itu soalnya apa tuh? Dijongkrakno mungkin ya pertama ya. Tapi nek kelelep di KBC itu namanya wis lewat ya dijongkrakno masae. Nek dijongkrakno kamu enggak seneng ya kamu keluar toh. Atau kalian merasa tempatnya enggak di sini ya keluar toh. Tapi kalau wis dijongkrakno terus stay di sini selama tahunan, setidaknya setelah di atas 1 tahun itu sebentar. 1 tahun itu sebentar. Betah. Ya. Exactly. Kerasan. Apa kok kerasan? Ono Michael. Ya, jadi pertanyaannya tadi, kalau dikaitkan dengan pelayanan secara dasar, kenapa kok kalian mau melayani di Biskom? Kita semua kan di sini yang melayani di Biskom ya. Kenapa kok mau? Nggak usah dijawab, nanti pasti dijawab ya. Aku tahu ya. Berbagi dengan orang lain di dunia usaha supaya mereka mendapatkan Kristus. Jangan lupa ya, dimanapun kalian melayani, itu di para church, di church, dimanapun, tugas utamanya adalah membawa orang kepada Kristus. Kerangkanya itu kerangka penginjilan gitu, bukan kerangka ya soalnya supaya orang itu baik, supaya orang itu bisnisnya benar. Tapi kalau orang itu tidak ngerti tentang Kristus, tidak percaya Kristus, kita sebetulnya sedang gagal gitu. Katanya bertumbuh dalam apa? The truth, grow in truth sebagai dasar. Berpusat pada Tuhan lagi ngomongnya. Berpusat membawa itu baru bisa kita ngomong. Itu mesti benar. Soalnya kenapa? Karena Kristus nggak mau kamu bisnisnya nggak sembarangan. Karena kamu perlu mendisiplinkan diri karena kamu sudah dibawa dari gelap kepada terang. Dasarnya mesti jelas. Jadi saya ingin teman-teman di sini kalau melayani di Biskom atau melayani di KBC, ingat-ingat ini. Aku itu berdiri di sini karena berdasarkan pada pengakuan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhanku yang menyelamatkan aku, membawa aku dari kegelapan kepada terang. Yang tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia pun kecuali Kristus. Ini mesti clear gitu, mesti clear dulu. Jadi kalau ngelihat orang bawanya, aku ingin kamu hidup kepada Kristus, dibawa kepada Kristus. Konteksnya penginjilan selalu. Kalau di Katolik itu istilahnya apa? Menginjil itu istilahnya apa? Pewarta, evangelisasi. Dan itu menjadi dasar, fondasi yang paling dasar. Sampai orang misalnya, kenapa kok kamu harus bayar teks yang benar? Kenapa kok kamu bisnisnya mesti benar? Kenapa kok mesti susah, struggle, dan segala macam? Dasarnya adalah Kristus, karena aku sudah ditebus, kan gitu. Harus baliknya pada Injil. Semua dasar kehidupan kita itu, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, dasarnya adalah Injil. Petanya adalah Injil. Ya. Taat kepada panggilan Tuhan secara pribadi yang spesifik di dunia usaha. Jadi kalau saya di sini katanya Pak Pugu, nggak usah pergi Peru kok, sini ya di Biskom. Berarti Tuhan tempatkan saya, beri saya kesempatan untuk melayani di sini di Biskom. Spesifik dunia usaha dengan segala talenta, dengan segala pengalaman, dengan segala perlengkapan yang Tuhan beri supaya masing-masing kita bisa melayani dengan optimal. Nah, apa yang dilakukan di dunia usaha kita dapat menjadi teladan bagi rekan yang lain dan belajar menjadi otentik. Otentik itu kan apa adanya. Nggak perlu jaim. Apa adanya. Nggak ada orang yang di Biskom itu sempurna, nggak ada. Saya yang nggak sempurna. Saya ya banyak malesnya.
Apa nanti dulu? Saya banyak dosanya, sama. Kita orang berdosa yang sudah ditebus gitu, sama. Tidak ada seorang pun lebih tinggi di sini, semuanya sama. Sama-sama orang berdosa yang sudah dibenarkan, jangan lupa ya. Jangan ngomong sampai berhenti sampai orang berdosa loh, salah. Orang berdosa yang sudah dibenarkan. Oke. Jadi untuk menjadi teladan bukan hanya ngomong gini, weh aku wis berhasil sampai sini, usahaku wis bener, wis baik. Tapi prosesnya tidak diceritakan. Padahal proses itu adalah yang paling penting. Katanya proses. Percaya pada proses. Jadi artinya setiap langkah yang kita ambil itu adalah proses menuju kepada sesuatu yang benar, gitu kan? Tidak ada seorang pun sempurna di antara kita sampai kita dipanggil pulang ya kita tidak sempurna kok. Justru itu dengan sungguh-sungguh kita mengusahakannya karena Allah kita adalah Allah yang sempurna. Selama masih ada di langit dan bumi ini, kita tidak akan pernah sempurna. Sampai ketemu Tuhan di surga, baru masuk di Yerusalem baru, itu baru sempurna. Di mana jalannya berupa emas dan tidak perlu matahari. Dan di mana semuanya terang tanpa perlu cahaya. Karena kemuliaan Tuhan menyinari dan bercahaya. Saya tuh sekarang membayangkan kalau saya ikut ibadah ya, waktu puji-pujian dinyanyikan. Kalau di Wahyu, lagi Bible study ngomong tentang Wahyu. Di Wahyu itu diceritakan di mana Tuhan Yesus duduk di atas tahta, di antara para malaikat. Dan malaikat bernyanyi-nyanyi dan memuji, Holy, Holy, Holy. Kudus, kudus, kudus. Mulia bagimu, kudus, kudus, kudus. Jadi waktu ibadah itu saya membayangkan, aku ini lagi memuji Tuhan bersama-sama dengan malaikat di seluruh surga. Dan perasaan itu begitu luar biasa sampai saya membayangkan, dan aku ini siapa? Yang dipanggil sesuai dengan rencananya, yang ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Oke? Kebersediaan untuk dipakai sesuai resources yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi waktu di Biskom kita itu punya semua, kita punya resources. Tadi kan ngomong tentang talenta, semua kita punya resources. Tinggal bagaimana kita memakai resources itu sesuai dengan secara optimal dan sesuai apa yang dengan Tuhan mau. Kalau saudara atau Bapak Ibu belum yakin resourcesmu, tanya sama Tuhan, Tuhan, aku punya ini, punya ini, punya ini. Tuhan mau pakai yang mana dan mau buat apa? Dia yang ngasih resource. Jadi tanya sama yang ngasih resources itu, sumber daya itu. Ya, tadi saya bilang ya KBC itu organisasi yang sedang dipakai Tuhan sekarang. Organisasi berarti tools, alat dipakai oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang punya alatnya, satu kali Tuhan bilang alat ini wes gak terlalu berguna. Ya ganti alat yang lain. Jadi yang punya Tuhan ya, KBC itu punyanya Tuhan. Jadi semuanya mesti dibalikkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita pelayanan di Biskom, saya tahu Biskom itu sesuatu yang sifatnya maraton. Dari bulan ke bulan. Aku di Biskom sudah berapa tahun ya, Pak Siangwa? Ingat tak? Baik, baik. Yang pasti pandemi aja 5 tahun. Sebelum pandemi, ya, 8 tahun lah kira-kira ya. Susah, susah, setengah mati, setengah mati. Tapi kalau sudah dicemplungkan, kan berarti Tuhan yang pelihara, karena saya bilang, Tuhan ini kan pelayanannya Tuhan, bukan pelayananku. Maksudnya gini, bukan punyaku, ini kan punya Tuhan. Kalau Tuhan mau adakan ini, berarti Tuhan pasti perlengkapi. Perlengkapi dengan apa? Perlengkapi dengan hikmat, perlengkapi dengan orang-orang yang dikasih kerinduan, diperlengkapi dengan orang-orang yang dikasih kesempatan Tuhan untuk menyediakan rumahnya untuk dipakai. Diperlengkapi dengan hal-hal lain kita perlukan.
pada waktunya gitu ya. Jadi sekarang sudah tidak terlalu stres karena minggu ketiga itu artinya rehearsal, ya kan? Minggu keempat atau kita minggu ketiga atau keempat kan biskomnya. Tapi mesti 1 minggu sebelumnya rehearsal. Pada saat rehearsal 1 bulan sebelumnya mesti menentukan tema apa yang dibahas. Mungkin 2 bulan sebelumnya mesti ngomong sama pembicara yang pemateri yang diminta. Tolong Pak bikin materi, kamu punya materi enggak, dinego apa enggak sama Pak Pugu ya. Pak Pugu punya ide apa? Ayo, ayo godok untuk bulan depannya, gitu kan. Jadi setiap minggu itu sebetulnya ada yang harus dilakukan, gitu. Kan itu, hah? Materinya dibuat 1 tahun sebelumnya, supaya nggak susah di seminggu sebelumnya. Supaya enggak, ya. Oke, terima kasih masukannya. Itu osongmu ya, Pak? Kok kamu menutup muka? Sebetulnya kita lakukan itu di 2024. Tapi ternyata setelah kita jalani, kadang-kadang kalau terlalu lama nggak cocok sama trennya. Dan apalagi kayak sekarang ini kita berubah-berubah terus kan di dunia usaha itu banyak hal-hal yang baru terjadi gitu ya. Nggak ya antara lain. Ya, oke. Terus sampai mana? Oke. Nah, saya ingin kita hari ini itu berdoa khusus untuk Biskom kita masing-masing. Kita enggak pernah doakan khusus loh, Biskom kita. Betul apa enggak? Jadi kita doakan Biskom Timur dulu ya. Timur itu berarti Araya, Medoan, Ngagel, Ngawan, Indah, online. Bapak Ibu boleh apa yang mau didoakan di setiap area? Ini harus jadi dasar apa yang seringkali kita doakan. Saya mesti mengaku, saya juga tidak terlalu sering mendoakannya. Saya juga kurang setia mendoakannya. Harus mengaku dengan terus terang, ngaku dosa ya. Aku ya nggak setia, aku ya nggak sering doain. Ya pernah, tapi sekali-sekali tok gitu. Jadi malam ini saya ingin mumpung kita kumpul pekerja pelayan, kita berdoa untuk Biskom kita masing-masing. Jadi mungkin bisa gini ya, saya akan doakan supaya kita bisa dikasih kesempatan untuk mengambil komitmen ulang untuk melayani. Setelah itu kita akan doakan masing-masing Biskom. Mungkin yang masing-masing ada yang mewakili gitu. Misalnya yang mewakili semua datang toh berarti. Berarti diwakili oleh Pak Syangfa ya. Terus yang Grand Sungkono, bulannya atau Pak Setiawan? Loh dia ngaku kok namanya Yogi Setiawan, bener sih. Ya Pak ya. Berarti Bapak yang untuk Bengawan doakan. Sorry, Sungkono. Bengawan siapa? Itu Pak Stanley. Pak Stanley. Terus Araya siapa? Isan. Hah? Gini ya, doa sebelumnya, doakan sesuai kebutuhan yang saudara lihat apa, butuhnya di Biskom itu tuh apa. Oke? Oke, Timur C, Ngagel berarti siapa? Pak Ari ya, Ngagel Ari. Terus Araya, Leo. Terus Bengawan, Stanley. Terus Medoan, Bu Ingrid. Nanti yang doakan ya. Terus Grand Sungkono, Pak Setiawan. Terus satu lagi, Pak Kuan Indah, Pak Syangfa. Online. Pak Edward, oke.
Jadi gini, saya akan mulai doa, kita akan ngambil komitmen bersama-sama. Setelah itu, urutannya mulai yang tadi, waduh urutannya angel ini. Berarti ngagel dulu, Araya, Medoan, Bengawan, Gen Sungkono, Pakuan Indah. Mesti ditulis nih kayaknya. Hah? Ya, nanti dengar aba-abanya dari Tere ya. Ingat Tere. Terserah kamu. Pokoknya kamu sing nurut Tere ya. Kasihkan 7-7-nya loh ya. Jangan ada yang ketinggalan. Barat tuh soalnya ada Pakuwon Indah, ada Grand Sungkono. Kamu mesti sebutkan areanya. Siap ya? Oke, kita akan memulai berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini karena kami boleh belajar firman-Mu dan bahwa Injil itu yang mengubahkan kami. Hari ini kami mau berkomitmen kembali Tuhan. Periksa hati kami Tuhan. Apa motivasi kami utama melayani Engkau? Apakah kami melayani karena kami mencari penghargaan untuk diri kami sendiri? Apakah kami melayani karena ingin pujian dari orang lain? Apakah kami melayani karena ingin dilihat? Apakah kami melayani untuk hal-hal sementara yang kami pikirkan Tuhan, yang tidak Engkau inginkan? Kami ingin supaya pelayanan kami ini adalah pelayanan untuk kekekalan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh melihat Engkau terus-menerus di dalam hidup kami setiap hari. Hari ini kami bertobat. Ampuni kemalasan kami, ampuni ketidakdisiplinan kami. Ampuni karena kami tidak cukup berkomitmen terhadap pelayanan. Ampuni karena kami sering lalai. Ampuni karena kami tidak cukup dengar-dengaran akan firman-Mu. Ampuni karena kami tidak belajar firman-Mu Tuhan. Ampuni karena kami gak terlalu peduli akan Engkau. Tolong kami untuk bisa mengambil komitmen. Terus Tuhan, tolong kami, bawa kami, supaya kami mengambil komitmen ulang untuk ingat-ingat apa yang sudah Engkau berikan, apa yang sudah Engkau lakukan untuk setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di tengah pergumulan kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah kesibukan kami, di tengah kesulitan-kesulitan yang kami alami, di tengah tantangan-tantangan yang kami alami, di tengah-tengah ketidakpastian kami di dalam hidup. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang pasti. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, kami cuma tahu bahwa Engkau adalah Allah yang pasti, yang menjamin keselamatan dan hidup kami. Kami mau berkomitmen untuk setia, berkomitmen untuk terus memandang Engkau Tuhan. Saya memberi waktu kepada Bapak Ibu untuk mengambil waktu setengah menit. Sampaikan komitmen Bapak Ibu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen hati kami. Engkau yang melihat hati, bukan melihat rupa. Tolong kami Tuhan, karena kami nggak mampu tanpa pertolongan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami juga mengambil kesempatan ini untuk berdoa untuk setiap biskom kami. Silakan Tere. Terima kasih karena Engkau memberikan, sesungguhnya Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh melayani Tuhan melalui biskom ini. Kau pakai kami, bukan karena kami mampu, bukan karena kami hebat, karena kami bisa. Tapi sesungguhnya karena Engkau membersihkan dari tempat tolong dalam kami. Kami supaya lebih terkenal lebih baik. Tapi karena kami sudah Engkau selamatkan, kami bersyukur untuk tempat kami, kami bukan perkara mudah dan kami melayani. Kami sering naik dan turun, kami kadang mundur, kadang tidak semangat. Kami Tuhan, Tuhan pada kami hati untuk melayani Tuhan, berikan kepada diri rendah dan keserupaan seperti Tuhan Yesus, dan terus setia dengan panggilannya untuk melayani Tuhan. Dan Engkau sudah menyatakan kasih itu pada kami. Saat ini kami juga berdoa bagi teman-teman kami di Apot Muda, ada Reni, Yeni, Hengki, Andojo, Jojo, juga Pak Gunawan Sidik. Dimanapun mereka ada seperti Tuhan, apapun keadaan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan saat ini, Tuhan beserta dengan mereka juga seperti Tuhan beserta dengan kami pada saat ini. Tuhan ayo di biskom dengan Engkau terus menjaga hati mereka untuk mau tetap melayani Tuhan, bukan karena kita tapi lebih kepada melayani Tuhan melalui Pak Indah, melayani teman-teman yang ada di sana, melayani saudara-saudara kita yang ada di sana, yang haus dan rindu juga akan pengenalan Pak Tuhan dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menggerakkan hati Pak Mul dan Bukti untuk mereka memberikan tempat mereka Tuhan pada setiap bulannya untuk kami boleh berkumpul, bersekutu, berbiskom di tempat itu Tuhan. Kami berdoa di dalam Tuhan kiranya Tuhan memberkati keluarga ini, memakai keluarga ini sudah dengan setia, memberikan rumahnya untuk kami pakai berbiskom selanjutnya Tuhan. Kami mohon pimpinan kepada mereka semua, teman-teman kami di Papua Tidak, dari tuan rumah, host, maupun juga tim player, biar Tuhan yang terus akan memimpin mereka, menolong mereka di dalam pekerjaan, memberkati mereka di dalam usaha mereka juga Tuhan. Tuhan juga menolong di dalam upaya mereka juga memberkati mereka juga. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami mohon kiranya Engkau menggerakkan hati para pengusaha profesional yang kerja atau yang tinggal di sekitar Gensun Kono. Kiranya Engkau gerakkan hati mereka untuk mau hadir, mau setia datang berkumpul bersama, belajar bersama di biskom Gensun Kono Tuhan. Dan kiranya Engkau terus kobarkan semangat para IC di sana, para tim player di sana Tuhan, supaya terus setia melayani-Mu dan bisa mentransferkan semangat mereka kepada para peserta yang ada, supaya mereka semua semakin mengerti jalan-Mu Tuhan, cara-Mu dalam berbisnis. Terima kasih Tuhan.
Hmm. Hmm. Kami mau berdoa dan menyerahkan kami semua termasuk player yang bersama dan yang mau berkenan untuk mengajar kami berupa waktu dalam usia menjadi memberikan masukan, memberikan dukungan bagi teman-teman di peserta dan psikologi keuangan. Kami mohon bahwa sedang menghadirkan para profesional yang berada di sekitar sana untuk senang hadir, untuk belajar bersama di skop ini dan segala tantangan yang ada di sana, baik yang mereka sering hadapi yang menjadi hambatan, kiranya memberikan solusi, kiranya memudahkan segala sesuatu yang ada di sana sehingga skop ini bisa semakin berkembang, semakin bermanfaat bagi semua. Selamat di sekolah. Ini dalam ke depan. Kita melayani karena kami kekuatan Tuhan, agar bisa melalui semua masalah-masalah yang ada, yang budaya Tuhan, dan juga untuk anggota yang ada di area ini Tuhan, semoga anggota di area ini bisa semakin bertambah ya Tuhan, makin bertumbuh, bukan untuk kekuatan komunitas kami, bukan tapi untuk memang untuk memuliakan namamu dan menjadi calon aplikasi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk melayani Tuhan, yang dalam Tuhan Yesus kami. Bapak di dalam surga, kami sudah bersyukur. Mau dengan kami dalam kelas. Tuhan, kami mengucap syukur kau jika kami ini mendengarkan setiap firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami bersama untuk tim online positif pada kami. Kami percaya Tuhan, Kau berikan hati yang terus ingin melayani, buka hati kami terus untuk benar-benar komitmen Tuhan. Kami mau melepas semua kesulitan kami, sibukan kami, waktu kami dari ibadah. Kami memuliakan nama-Mu melalui pelayanan kami di online Tuhan. Kami juga rindu ya Tuhan untuk jiwa-jiwa baru yang kau titipkan, pengusaha ya Tuhan. Kami percaya suatu saat nanti ya Tuhan kami akan siap untuk menerima mereka. Jadikan kami kembali yang baik. Kami mau melepas semua kami ya Tuhan untuk kami bisa melayani mereka. Kami percaya Tuhan saat kami melepaskan semuanya, Kau yang menamakan setiap kami di seluruh divisi online kami. Dan kami rindu ya Tuhan, setiap kami percaya dan rindu ya Tuhan untuk memiliki komitmen yang terus berhati-hati sesuai anggota online kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang. Engkau berikan kerinduan untuk melayani. Kami berdoa untuk orang-orang pengusaha-pengusaha yang Engkau berikan kerinduan untuk bergabung di dalam komunitas Biskom ini.
Dan kami berdoa supaya orang dapat melihat Kristus di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Sekarang waktunya untuk rehearsal. Oh, ya,